yurzakun, mereka mendapatkan rizki di sisi Tuhannya. Alam kedua saja sudah tidak ada, sepertinya makhluk ini nggak bergerak, sepertinya makhluk ini nggak ada yang jelek. Di situ. Kalau di sini kan masih kita lihat ada pohon menua begitu sampai ada ranting. Ini enggak kayaknya. Bunga semua itu kayaknya nggak ninggiin, nggak rendahin. Itu kamu udah bisa jalan-jalan ke situ aja udah takjub. Gitu kan tadi semua. Kayaknya orang tuh kayaknya nggak ada yang tua, nggak ada yang anak-anak lagi tadi semua. Kayaknya udah stuck. Itu alam yang sudah berbeda dengan alam kehidupan ini. Yang sini ada dari mulai nggak ada, nggak ada, dohir batin. Ya inilah memang surga dan neraka tipuan pada kita. Maka Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, adalah merupakan ada fata morgana. Kelihatan ada tapi tidak ada. Makanya kamu kalau ngikutin syahwat kita dalam alam ini, kamu ada proyek, ada apa dikejar, itu hilang, nggak ada. Karena memang ini alam aji halimun, kelihatan dari jauh dunia itu, dikejar nggak ada. Dan itulah manusia tadi semua. Maka ada tuh video yang bagus tuh, dia lari terus ngejar-ngejar, dolarnya di depan. Gitu kan tadi, dia kejar, makin kenceng dia ngejar, makin lari dia. Itulah dunia. Karena kamu nggak ngerti bahwa sesungguhnya kamu bayangan, semua isi alam ini bayangan. Kalau kamu ingin mendorong mobil karena terhalang misalnya gelap, bukan kan terhalang bayangan mobil, maka yang kamu dorong jangan bayangannya, tapi mobilnya. Kalau kamu ingin berkumis di cermin, kamu lihat berkumis, jangan kamu kumisi yang cerminnya itu, tapi yang wujudnya itu. Maka tadi, kembalilah pada dia, beres segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah saya itu MDNH dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara dan Asia Tenggara, ya. Dan buat sahabat Thailand, insya Allah hari Minggu, ya, Abah udah terbang ke Bangkok, ya. Nanti adalah ke Patani, ya. Hari ini lebih berkah, lebih bahagia, lebih sadar, ya, tentang tujuan hidup, tentang mengenali diri, ya, merasakan hidup bersama Allah dan Rasulullah. Dalam setiap helaan nafas kita tidak mungkin berpisah dengan Rasulullah. Tetapi yang paling penting adalah menyadari kehadirannya. Bukan hanya sebatas menyebut-nyebut namanya, tapi ataupun melakukan apa yang pernah dicontohkannya. Tetapi adalah menyambungkan frekuensi dengan Rasulullah. Karena kita tidak akan pernah berpisah dengan Rasulullah, ya. Maka tubuh kita adalah dibagi, sahabat. Bagaimana kita tersambung dengan baginda Nabi yang di Madinah adalah secara syariat. Adalah bagaimana sesungguhnya apa yang dilakukan tubuh ini, ya, yang akan menjadikan liko pertemuan kita dengan Allah adalah dengan jasad, ya. Untuk apa? Pertama, menyadari kehadiran Rasulullah pada tubuh ini. Yang kedua adalah menyadari kehadiran Allah. Karena Allah tidak pernah berpisah dengan Rasulnya, sahabat.
Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada dan Rasulullah adalah nurus samawat sebagai khobarnya. Maka selalulah, maka di penghujungnya ternyata yang akhir ini adalah yang awal. Jangan ragu bahwa sesungguhnya kalau Anda ingin melihat yang awal, lihatlah pada dirimu yang akhir. Dan kalau kau ingin melihat dia yang batin, dia telah dohir pada dirimu. Maka itulah sahabat, seluruh isi alam ini adalah hanyalah merupakan cermin bagi Allah dalam wujud Muhammad. Maka Abah sering katakan dalam hadis qudsi, kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Cuma sekarang insan sudah kehilangan jati dirinya. Inilah akhirnya manusia melakukan ritual tapi tidak menimbulkan dampak kepada kebahagiaannya, kepada dunianya. Kalau seandainya dunianya tidak berdampak, berarti gambaran adalah batinnya tidak berdampak. Karena yang akhir inilah yang awal. Karena yang dohir inilah yang batin. Maka itulah ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia, jasad, cerminan ruh, hati. Maka hasanah jasadnya akan hasanah adalah hatinya. Maka disinilah tidak bisa dipisah. Jannatul ma'wa pada tubuhmu adalah ruh jismani. Jannatul na'im pada hatimu adalah ruh ruhani. Jannatul firdaus adalah tentang alam jabarutmu. Fuadmu adalah tentang di dalamnya hati, ya, dan syir Allah, jannatul kurbah. Maka itulah surga yang harus kita alami hari ini. Tidak yang luar tidak akan masuk ke dalam. Tidak yang ke sini tidak akan masuk ke sini. Sama saja. Dalam sodrun ada kolbun. Masuk lagi ke dalam. Dalam kolbun ada fuadun. Masuk lagi ke dalam. Dalam fuadun ada sagofun. Dalam sagofun ada lub tadi. Ada lubun. Masuk lagi. Dalam lubun ada syir. Dalam syir ada la ilaha illallah. Dan kata Allah, akulah la ilaha illallah. Siapa masuk ke dalam la ilaha illallah, man dakholahu aminah. Akulah masuk kepada la ilaha illallah, menafikan keberadaan dirimu. Maka disinilah ketidakbahagiaan manusia akhir zaman karena sudah menjadi mu'tajilah. Dia bersandar pada kekuatan dirinya. Ilmu dengan ilmu dirinya. Hidup dengan hidup dirinya. Nah, oleh karena itulah sebetulnya misi yang dibawa baginda Nabi 13 tahun awal itu mengenali siapa sejatinya diri. Dan sekarang manusia sudah kembali hilang jati dirinya. Yang ada hanyalah timbul ritual yang tanpa kehadiran Rasulullah dan kehadiran Allah. Inilah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang tidak merasakan, tidak ada perjumpaan liko dengan Allah dan Rasulullah dari semua, maka dia tidak akan bertemu dengan Allah dan Rasulullah di akhirat nanti. Di akhir kehidupan kita nanti. Maka betapa pentingnya dan tercerminnya pertemuan liko dengan Allah dan Rasulullah adalah timbulnya adalah kasih sayang pada diri. Jiwa pemaaf, jiwa pengampun, jiwa penyayang, jiwa yang selalu ingin berbagi, jiwa yang selalu ingin memberi, jiwa yang selalu memaafkan, jiwa. Itulah tujuan agama. Jadi tujuan agama adalah berbuat baik. Maka Allah memberikan syarat, paman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa memiliki harap liqa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihah, maka lakukan amal saleh. Tapi syaratnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi jangan duakan aku dengan apapun. Nah, inilah kita kembalikan lagi pada permainan awal. Allahu nurus samawati wal ar. Satu-satunya yang ada hanya Allah dan Rasulnya dalam wujud segala apa yang ada ini. Maka itulah sahabat, bahwa sesungguhnya adalah kenapa kita disuruh mengenal diri. Tanpa mengenal diri kita tidak akan pernah mengenal Allah. Syekh Arsyad Barjari 20 tahun pergi ke Hijaz, ke Mekah, Madinah. Aku ingin bertemu Allah dan Muhammad. Malah tidak bertemu, kata beliau. Ketika aku kembali ke kampungku, maka aku bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Mana kampungnya? Ini sahabat. Jangan ragu-ragu lagi.
Dan Abah sudah bahas, Allah berfirman, wa khalaqal Adam kasuratihi. Allah menciptakan Adam di dalam surah. Apa itu surah itu? Berbentuk perwujudan. Ya. Maka pada saat kamu ingin melihat jasadmu itu hamba kepada Allah. Tubuhmu itu hamba kepada Allah. Hatimu itu cermin kepada Allah. Ruhmu itu adalah merupakan ainullah, kenyataan Allah, wujudullah. Kan itu ditiupkan oleh dia di dalam dirimu. Itu bukan kamu, dia. Nah inilah kesadaran ini. Dan tadi, makanya kenapa la ilaha illallah, Abah katakan la ma'buda illallah tentang tubuhmu, syariat. La ilaha illallah la maqsuda illallah tentang hatimu, thariqat. La ilaha illallah la matluba illallah tentang ruhmu, hakikat. La ilaha illallah la maujuda illallah, sirmu, ma'rifat. Jadi itulah kenapa jangan mencari keluar dari diri. Karena selama keluar dari diri, sebagaimana Syekh Arsad Banjari, tidak akan bertemu. Tidak akan bertemu, karena Allah sudah menjadikan seluruh isi alam ini adalah merupakan ainullah, hakikatullah, wujudullah, cermin Allah. Tapi cermin Allah itu sempurna pada insan. Itulah sahabat. Dan di situ pusat kebahagiaan kamu. Pada saat engkau sudah berada pada jaminannya, dan engkau menjadi insan, dan engkau sudah raditu billahi robba. Nah ini jangan ucapan doang. Raditu billahi robba. Aku ridho. Tuhan itu Robku, gitu loh. Tapi kita ini kebanyakan justru malah nggak ridho. Malah kita, tadi kata Allah, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Maka timbullah istilah syirik, sahabat. Syirik. Syirik itu adalah berlapis. Ada syirik jali pada tubuh. Pada saat tubuh ini menghamba kepada selain Allah, syirik jali. Kalau dulu diperlambangkan menyembah Lata, Uja, Hanat, Manan, dan lain sebagainya. Tapi merasa diri kita wujud karena Allah itu adalah sang sifat nafsiyah itu hanya boleh dia yang ada. Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu dia sendiri dan sekarang pun tetap sendiri. Maka tugas kita di alam dunia ini adalah sebagai perwujudannya. Maka kata Abah, dulu Allah berfirman, hal ata halal insan hinum minad dahri lam yakun syai'a madkura. Telah ada satu masa waktu Allah belum ada bernama Allah. Karena Allah itu butuh yang menyaksikan. Siapa yang bersaksi, siapa yang menyaksikan. Maka drama Allah dari awal dia tajalli menjadi nur tuh. Maka nur awalnya menganggap bahwa dirinya lah Tuhan. Tadi Allah bertanya kepada si Nur. Pada saat Allah mubtada tajalli menjadi nur, ya, gula tajalli menjadi manis, dikira yang manis itu si gula, gitu. Padahal ditanya oleh si manis, gitu, si Nur, oleh Allah itu si Nur itu. Siapa kamu? Gitu. Aku adalah Tuhan. Tuh. Gitu kan. Aku adalah Tuhan. Gitu. Kalau kamu Tuhan, harus jelas di antara kita mana hamba, mana Tuhan. Gitu. Tadi. Sama saja pada saat kamu ingin diketahui dirimu, maka kamu cari cermin. Gitu loh. Pada saat kamu bercermin, nah itu si Nur. Gitu. Ditanya oleh kamu yang ada di cermin itu kamu. Siapa kamu? Gitu. Aku adalah Tuhan. Gitu. Nah, kata yang bercermin, kalau kamu Tuhan, berarti aku hamba. Nah, sekarang kita buktikan, coba kamu sembunyi. Gitu. Dan nanti aku sembunyi. Disitulah awal syahadat hakikat. Saling menyaksikan antara Allah dan Rasulullah. Nah, itulah Rasulullah yang disebut Muhammad, yang awal. Jadi, awwalu ma khalaqallahu nuri, kata Nabi. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Awwalu ma khalaqallahu kalam. Awwalu ma khalaqallahu akal. Nah, disinilah sesungguhnya kenapa manusia harus berakal. Kenapa akal itu menjadi pembeda. Bahkan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal.
Dan kenapa Allah ingatkan afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun? Karena akal itu Allah. Akal yang mana? Nah, kalau akalnya akal manusia, ya tentu akal-akalan. Makanya dalam ada syu'aul basyirah, ada ainul basyirah, ada hakul basyirah. Akal yang awal tadi semua. Karena hakikat ilmu nur, al ilmu nurun. Ya. Jadi pahami dari awal. Maka itulah syahadat yang awal antara Allah dan Muhammad. Antara manis dengan gula. Pada saat manis ingin dikenali, pada saat asin ingin dikenali, pada saat pedas ingin dikenali, dia tajali menjadi nur. Gitu. Pada saat pedas ingin dikenali, dia menjadi cabe. Gitu. Ditanya si cabe itu oleh si pedas, kamu siapa? Aku cabe. Nah, gitu. Nah, dohir itu yang batin ternyata. Yang akhir itulah yang awal ternyata. Nah, disinilah sesungguhnya adalah ternyata zat dan sifat itu adalah sebenarnya satu. Makanya tadi al-insanu siri wasiri sifati. Insan itu rahasia aku rahasia insan. Kata manis, aku ini rahasia gula, dan gula rahasia aku. Aku ada dohir oleh si gula, tapi gula ada dari wujudnya aku. Pahami sahabat? Dan itu sama kepada kita. Maka itulah yang pertama ditiupkan itu ruhku. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Kayak balon kita ini ditiup oleh hidup, oleh ruh. Jadilah sipulan. Nah, kemudian yang dulunya hal ata alal insan masih disebut insan oleh Allah. Maka insan itulah yang harus dicari. Harus diwujudkan oleh setiap individu. Supaya ketemu dengan nama Allah yang ke-100. Ya, adalah al-insan. Sahabat. Maka inilah konsep awal drama Allah. Maka Allah berfirman, Ana kuntu kanzan mafia. Aku ini tersembunyi. Seperti manis. Manis ini tersembunyi. Panas itu tersembunyi. Asin itu tersembunyi. Dohir itu tersembunyi. Gitu loh. Awalnya. Tadi semua. Maka Allahu sebagai mubtada. Nurus samawat. Tajalilah. Si nur. Allah itu menjadi nur. Si gula itu jadi manis, si asin itu menjadi garam, si pedas itu menjadi cabai. Allah itu jadi orang. Allah. Jadi seluruh makhluk yang dohir. Maka huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin. Yang awal dia, yang akhir dia, yang dohir dia, yang batin dia. Susi, tolong ke sini, kamu suka ribut? Iya. Wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Ya, awal aku, akhir juga aku. Kan awalnya manis, akhirnya gula. Dohirnya gula, batinnya manis. Jelas surat Al-Hadid, wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Nah itulah sahabat cara perjumpaan dengan Allah. Bagaimana berjumpa Allah? Kita harus satu jasad. Perjumpaan pada perbuatannya, fi'il. Dalam seluruh makhluk ini setelah wujud, maka perjumpaan yang liko pertama adalah dengan Allah pada fi'ilnya, dalam wujud Muhammad. Maka segala apa yang ada di alam yang dohir ini disebut Muhammad. Pahami? Ya. Pahami? Sampai nanti di penghujung Rasul yang Nabi yang terakhir, tubuh ini diatur oleh Muhammad. Tadi semua. Syariat Muhammad, dalam wujud Muhammad, dalam rasa Muhammad. Tadi, maka la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Yalah Muhammad semuanya. Maka bersolawat pada dirimu, maka rasakan. Maka ada solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sholawat untuk apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar.
Nur Muhammad, ada yang bernama Abdul Jabbar. Dia adalah yang menguasai semua negeri-negeri jin. Ifrit Timur, Ifrit Barat, Ifrit Selatan, itulah. Tapi mereka juga Nur Muhammad. Tapi pimpin oleh bernama Abdul Jabbar. Ya. Ada juga adalah pada saat kau ingin berjumpa menyadari kehadiran Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri wal azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tadi. Ada lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, ada apa namanya, wal yakutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Jadi semuanya tentang Muhammad. Makanya salawat nariyah, Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Maka segalanya akan luruh. Itulah kenapa di Majlis Abah diadakan salawat nariyah. Dan oleh orang mereka yang nggak paham, salawat syirik. Karena dianggap meminta kepada Muhammad. Dia nggak ngerti Muhammad itu ada berapa lapis. Muhammad yang salawat nariyah itu dari mulai Muhammad Majaji baginda Nabi yang di Madinah, masuk pada Muhammad Harid, adalah rasanya Muhammad pada diri, penglihatanmu, pendengaranmu. Apa bukan Muhammad? Kamu melihat karena Muhammad. Kamu mendengar karena Muhammad. Kau berkalam pun karena Muhammad. Kau hidup pun karena Muhammad. Hidupnya Muhammad, hidupnya kamu. Melihatnya Muhammad, melihatnya kamu. Tadi semua. Wujudnya Muhammad, wujudnya kamu. Makanya la ilaha illallah adalah sesungguhnya Muhammad wujudullah. Jadi kita ini bagaimana setiap hari merasa berpisah dengan Rasulullah. Kalau itikad kamu menganggap yang meninggal di Madinah itu gagal. Ya, sebagaimana nanti kalau terjebak kepada baginda Nabi yang di Madinah saja, atau dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu kafir. Padahal semuanya perwujudan Muhammad. Ingat itu. Ya. Tetapi buat kita sekarang, maka kita satukan 5 Muhammad. Jadikan diri kita adalah berakhlak Muhammad. Maka itulah pada tubuh kita harus ditumbuhkan sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Itu. Jadi bukan hanya kamu kolak kila tentang Nabi Muhammad, tapi kamu tidak berbuat sebagaimana Muhammad. Itulah ada Muhammad Harid, Muhammad rasa. Dan Muhammad Majaji. Wujud kita pun Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Jangan ragu. Supaya tidak lagi makhluk yang menyentuhmu setelah engkau keluar jasadmu ke dalam tanah. Tidak ada belatung. Tidak ada apapun. Tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abduril azhar wal yakutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Coba tuh. Itulah cara engkau menghadirkan Rasulullah pada dirimu. Ilmu Rasulullah. Gerakmu, gerak Rasulullah. Sifatmu, sifat Rasulullah muncul. Maka akhirnya karena Rasulullah Al-Quranul Azim, Al-Quranul ada apa namanya, mubin, maka Rasulullah itu menggunakan tajwid dalam tubuhnya. Maka bagaimana Rasulullah menggunakan tajwid? Bukan hanya kita sekarang tajwid dibagus-bagus, tapi tubuh tidak pernah pakai tajwid. Padahal kalau Rasulullah itu tidak. Dengan orang Yahudi disuapin, orang buta. Dengan orang Nasrani, Rasulullah itu menyayangi. Sampai ada kisah kurma azwa. Dengan orang Majusi, Rasulullah itu walaupun sempat diludahin-ludahin, memang harus begitu. Kalau kita ingin mengembalikan kebangkitan kejayaan Islam, jadikan diri kita adalah Muhammad. Semua ya. Muhammad yang mencintai Nasrani, Muhammad yang mencintai Majusi, Muhammad yang mencintai apapun agama, maka disitulah disebut masyarakat Madani, masyarakat Madinah, di mana Nabi bercintaan dengan seluruhnya. Dalam ruhama ubainahum. Islam diajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi mereka akhirnya berbalik kepada agama Muhammad dengan dakwah bilhal, dengan dakwah akhlak, dengan dakwah sifat pemaaf, dengan dakwah sifat penyayang. Kan itu. Walaupun jangan dibawa-bawa pada kisah Nabi zaman perang. Ada masanya.
Allah di awal surat Makkiyah nyuruh perang. Di surah Madaniyah Allah berhenti nyuruh perang. Setelah keluar kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Lakum dinukum waliyadin. Tuh. Udah selesai tuh. Bagaimana Nabi saling menyayangi di antaranya. Ya, karena itulah maka yang harus kita rasakan kehadiran Rasulullah setiap saat, sahabat. Ya. Maka itulah Allah mengingatkan kembali kepada kita. Bahkan yang Abah tadi buka dalam kitab hadis ya, Bulughul Maram ya, ada beberapa hadis yang Abah ngeri sekarang ini sedang terjadi ya. Sudah terjadi adalah hadis yang dikisahkan ini cuma maaf ditulisannya gundulnya kecil-kecil lagi di sini tadi dituliskannya. Dijelaskan dalam hadis ini tentang ciri akhir zaman oleh jadi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sayati 'alan nasi sanawatun khoda'atun ya. Khoda'atun, maaf nih kecil-kecilnya. Yusadaku fiha al-kadibu wa yukadzibu. Tadi semua. Fiha as-sadiku wa yu'tamanu fiha al-ha'inu wa yukhawwanu ya. Fiha al-aminu wa yantiku kila fiha ruwa ibidatu ya. Ruwa ibidatu ya, ruwa ibidatu pakai dot banget. Qala ar-rajulu at-tafihu fi amri al-amati ya. Ini kalau di arti lempengnya adalah kata Nabi akan datang tahun-tahun penuh kedustaan ya. Yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianat terhadap amanah yang diberi, pengkhianatan terhadap amanah yang diberi. Lihatlah negara kita, korupsi dari bawah sampai ke atas. Orang jujur dihianati. Presiden kita yang dulu itu jujur, tapi dihianati. Dan Ruwa Ibidoh ikut berkomentar lalu bertanya, siapa itu Ruwa Ibidoh itu? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Artinya pejabat-pejabat negara yang jadi menteri, yang jadi gubernur, yang jadi apapun pejabat umum, bukan pada ahlinya. Nah inilah hari ini nampak ya. Yang penting dia sahabatku, jadilah pejabat, jadilah dia duta besar, jadilah dia menteri, wakil menteri. Dia jadi orang-orang bodoh. Inilah yang akhirnya kita kalah. Kenapa Islam itu dengan negara lain? Mereka menempatkan the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita yang lain. Sistem koncoisme. Nah ini Nabi sudah menyampaikan tentang ciri akhir zaman. Ada lagi satu hadis, ini lebih kecil lagi tulisannya nih. Ya. Dijelaskan dijelaskan di sini adalah bahwa pembohong ya, kejahatan sudah bukan lagi kejahatan. Orang berlomba-lomba cari uang haram tadi semua ya, mengatasnamakan agama ya. Inilah yang sungguh mengerikan di akhir zaman ini. Maka sahabat, marilah kita bangun kesadaran. Kita nggak usah terjebak dengan keadaan apapun. Mari kita belajar memurnikan sebisa mungkin, karena insya Allah yang buruk saja di zaman ini sudah, yang sedikit buruknya sudah baik, nah, gitu kan tadi semua ya. Maka Abah ingin mengajak kepada kita memahami, mengenali diri kita. Dan Allah sudah berfirman, wa khalaqal adam kasuratihi. Allah menciptakan kita, Adam ini. Tapi Adam itu siapa? Adam kan tidak ada. Wa khalaqal Adam. Artinya
Aku menciptakan yang tidak ada itu dalam surahku. Berarti yang ada ini siapa? Nah ini pahami ya. Maka kenapa kita ada dalam semua amal itu, dari mulai syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu sebetulnya kalau yang sudah mengerti, syariat untuk melihat fi'ilnya, tarekat untuk melihat asmanya, hakikat untuk melihat sifatnya, ma'rifat hanya untuk melihat jin. Ini permainan dia semua. Permainan Allah semata. Jadi semua, ya. Maka kata Allah, wa khalaqal Adam kasurati dalam surahnya. Apa wujud? Makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah, dalam wujud Muhammad. Maka itu pada saat Allah menyadarkan manusia yang sudah lupa pada perjanjian alastu birabbikum, Allah mengeluarkan firman-Nya di dalam surat yang lain. Kata Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Di situ Allah negor, ya, heran, ada negor, ada heran. Allah juga seolah-olah itu kan bahasa mufasirin, yang mana Allah negor sebenarnya. Ya. Allah menyadarkan kita, ya ayyuhal insan ma gharraka. Tapi Allah mengaitkan dengan birabbikal karim. Seolah kalimat yang kontras. Allah mengatakan, hei insan, apa yang telah melalaikan kamu dari Rabbmu yang maha baik, yang aku menciptakan kamu, yang aku memberi kamu tanpa kamu minta. Maka sesungguhnya pelajaran itu sahabat, dari mulai belajar dari meminta, di penghujungnya adalah dari mulai meminta, di penghujungnya adalah kita menyadari kehadiran Allah. Maka seorang arif itu sudah tidak meminta, karena sudah merasakan bersama Allah dan Rasulullah. Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Apa yang melalaikan? Alladzi khalaqana. Allah mengingatkan ke penciptaan. Karena tadi dari hal ata alal insanu hinum nadari lam yakun sayya madkura, dari alam ahadiyah, dari alam kosong menjadi alam kapas, menjadi alam benang, menjadi alam kain, sampailah dirimu alam baju. Tuh, dari alam zat masuklah ke alam sifat, masuklah ke alam asma, masuklah ke alam af'al, masuklah ke alam asma. Maka tubuh ini hanya af'alnya pada tubuh ini, asmanya pada hati ini, sifatnya pada ruh ini, kemudian zatnya pada sir ini. Tuh, nyatalah yang tadinya Allah mengatakan hal ata alal insan hinu minadari lam yakun syai'a madkura, sekarang udah bisa disebut. Maka segalanya yang Adam ini wa alamal Adam asma'akullah, yang Adam ini punya nama, ada tapi tidak ada. Maka disinilah tentang pemahaman ketiadaan dalam keadaan dan keadaan dalam ketiadaan. Allah itu ada dalam ketiadaannya dan makhluk tidak ada dalam keadaannya. Pahami itu. Maka tadi pada saat dia kosong menjadi angka 1, menjadi angka 2, angka 3, angka 4, maka hilanglah kosong. Padahal sebenar-benarnya yang ada itulah yang kosong. Inilah semesta ini semua. Maka kita manusia ini disambungkan dengan frekuensinya. Dengan lewat apa? Nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Nah, belum selesai kata Allah, wa khalaqal insan wa khalaqal Adam kasuratihi, dalam surahnya wujudnya, bentuknya. Maka sahabat, tapi ini jangan dipelintir, para ahli-ahli marifat yang tinggi, dia menyaksikan Tuhan dalam wujud seorang anak laki-laki. Nah, itu maaf ya. Ini juga dalam kitab Syirul Asrar disebut oleh Tuan Sabul Qadir, tapi kata beliau jangan, cukup di situ saja. Siapa dia? Nah, itulah yang disebut dalam wujud Nur Muhammad. Kamu itu, maka awalnya Allah harus balik ke situ gitu loh. Gitu kan tadi semua. Dan sebenarnya itu bisa kamu wujudkan hari ini kalau kamu bisa al-mutu qabla antamutu. Harus mati dalam hidup. Dan itulah memang yang diperintahkan oleh ittaqullah. Nah itu ittaqullah, takwalah kepada Allah. Takwa itu bukan menjalankan yang diperintah, menjauh yang dilarang. Tapi telanjanglah kamu. Gitu loh. Telanjanglah kamu. Maka lepaskan aku empatmu, aku jasadmu, kembalikan itu hanya untuk melihat fiilnya. Maka dalam sholatmu, dalam ruku, sujud, itidal, maka tadi di penghujungnya, karena yang sebenar-benarnya ada hanya Allah,
Sementara seluruh makhluk ini Adam, wa khalaqal Adam kasuratihi. Berarti Adam ini memang tidak ada. Berarti kalau begitu, yang semua ada ini siapa? Maka disitulah tauhid suhudul kasroh fil wahdah. Maka Allah pun berfirman, fa'aina matuwallu walillahil masyriq wal maghrib. Dari timur dan barat. Fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Dari timur dan barat. Yang ada hanya wajahku. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslim. Nah itu ya, muslim yang hanif. Yang Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Nah itu kafah. Hanifan muslimah. Wa ma ana minal muslimin. Sudahkah kita muslim? Sampai Nabi Ibrahim berkata, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bagaimana menjadi awal muslim? Kembalikan tubuhmu kepada fiilnya. Berarti kalau liko, satu tubuh sudah dengan dia. Mana kamu? Tidak ada, kan tadi. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana alaihi, kan dahulu dia sendiri, sekarang. Nah, sekarang kembalikan amanah itu. Kembalikan jasadmu kepada fiilnya. Berarti apapun yang digerakkan oleh tubuh ini, tidak ada yang bergerak pada tubuh ini. Diam maupun bergerak. Ada dan tidak ada. Sesungguhnya, kembalikan pada fiil Allah. Mengadakan, mengtiadakan. Mengadakan, mengtiadakan. Itulah ad-daharawis ngadohirkan Allah. Kata syaitanillah, wujuda kulla syai'in, wujud segala sesuatu. Apapun itu. Dan li'annahu, karena satunya Allah al-batin. Dia batin. Pada saat segala dohir, dia batin. Tapi jangan lupa, dohir itulah yang batin, itulah yang dohir. Yang dohir itulah yang batin. Dohir. Berarti pada apa? Pada fiilnya, perbuatannya. Itulah caranya kita liko dengan Allah, perjumpaan dengan jasad. Kembalikan tubuh ini sebagai fiilnya. Tadi semua. Dan kau sadar dengan nafasmu, maka apapun yang kau lakukan adalah sholat. Karena sholat itu adalah tersambungnya engkau lewat fiilnya, lewat tubuhmu. Berjumpaan dengan Allah lewat asma'nya. Hilangkan namamu. Bukan Ujang, bukan Ucup, bukan Jubed, bukan siapa. Tadi. Wa allamal Adam asma'akullah. Semua asma menuju pada satu nama Allah. Seluruh af'al, pada seluruh tubuh makhluk yang dohir tertuju pada satu pekerjaan fiil aku. Tubuhnya fiil dalang, hatinya asma dalang. Cuma biar dalang bisa bermain, bercanda, dikasih nama Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa, dengan beda sifatnya. Supaya ada kehidupan dunia ini ada lucu, dibikinlah punakawan, ada Bagong, ada Petruk, ada dalang semua itu. Tapi biar keseimbangan, karena Allah itu punya jalal, kohar, jamal dan kamal. Seolah-olah dibuat baik dan buruk. Tadi, dualisme. Itulah tujuan kita mengembalikan dualisme tadi. Tadi adalah diciptakanlah rahwana. Terus buta-buta dan lain sebagainya. Plus adalah merupakan Duryudana CS. Itulah sesungguhnya permainan dalang. Maka dalang ingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dalang kepada wayang untuk menunjukkan fiilnya, menunjukkan asmanya, menunjukkan sifatnya, sampai nyatalah zatnya. Hilanglah, maka tidak ada lagi hulul ittihad, tidak ada lagi mutajilah, tidak ada lagi mujassimah, tidak ada lagi jabariyah. Karena memang kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana alaihi makan. Dahulu dia sendiri dan sekarang pun dia sendiri. Dahulu dalang itu juga sendiri sebelum dia ciptakan wayang seluruhnya.
Tadi semua yang pada saat main wahwa ma'akum nama kuntum, maka bergeraklah seluruh makhluk ini atau diam. Maka Allah kasih majaji kepada kita di dunia ini, terutama di Jepang ada wayang apa namanya itu. Semua dunia, di India ada wayang. Semua. Setiap negara ada wayang. Di Pulau Jawa, dari mulai Jawa Timur ada wayang kulit, Jawa Tengah wayang orang, Jawa Barat wayang golek. Tapi sesungguhnya yang ini perlihatkan adalah satu fi'il, satu asma, satu sifat, satu zat. Itulah liko. Dan Allah berkata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jangan kau duakan aku. Bagaimana menduakan aku itu? Ada syirik jali. Maka tadi liqa dengan perjumpaan dengan jasad, menjadikan satu jasad kal jasadil wahid. Ahad. Tadi semua. Maka sudah tidak lagi kamu. Yang ada hanya dia. Pahami? Perjumpaan asma, hatimu, tidak lagi namamu. Yang ada nama dia. Perjumpaan sifat, ruhmu, sudah tidak lagi nama ruhmu. Yang ada hanya ruh dia, yang ditiupkan pada dirimu. Perjumpaan zat, hilanglah. Syirmu itu adalah zatnya dia. Maka hilanglah kamu sudah. Maka itulah liqah. Maka berbebaslah kamu dari syirik jali untuk jasadmu, syirik hopi untuk hatimu, syirik syir untuk ruhmu. Abah sudah bebaskan kemarin. Apa itu syirik jali? Apa itu syirik hopi? Adalah menduakan Allah dengan tubuh, syirik jali. Ya. Adik. Bahkan manusia sekarang masih nyembah batu, berhala. Yang tadi semua. Padahal itu berhala yang terbesar yang ditinggalkan. Nah, inilah. Manusia tidak sadar dengan itu semua. Ya. Nggak sadar bukan nyembah Allah tapi nyembah batu. Tadi semua coba sadari oleh kita sendiri. Ya. Maka kemudian firman Allah yang kedua apa? Allah berkatakan dalam hadis qudsi, wa khalaqal insan ala suratil rahman. Dan Allah berfirman, ar-rahmanu ala arsistawa. Ar-Rahman itu tempat istawa aku. Ar-Rahman. Tapi ternyata mana Ar-Rahman itu? Kan Allah sendiri berkata, wa khalaqal insan ala suratil rahman. Aku menciptakan insan tuh. Berarti ada unsur Adam, ada unsur insan. Nah, insan itu dalam suratul rahman. Inilah Rahman. Berarti dia mengatakan, aku bersemayam di aras. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ternyata Rahman itu Allah berkata, wa khalaqal insan ala suratil rahman. Jadi tubuhmu sebetulnya dohirnya Rahman, batinnya Rahim. Itu tadi semua. Maka inilah bismillahirrahmanirrahim. Inilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahad. Tadi semua. Kul huwallahu ahad. Tadi semua. Ya. Maka sahabat, inilah tentang permainan Tuhan yang harus kita pahami ya. Kalau kalian lihat di dalam ada 19 ayat ya, diantaranya Yunus, ada surat yang ketiga, Ar-Ra'd ayat kedua, Toha ayat kelima, Al-Furqan ayat 9, Al-Qasas, Qisas ayat ke-14, As-Sajadah ayat 4, Fusilat ayat 11, An-Najm ayat 6, Al-Hadid. Ada 19 ayat yang mengatakan Allah bersemayam di aras. Dan Allah mengatakan arasku di atas air. Maka segala dunia ini ada karena kehidupan dari air. Ma'ul hayat. Bahrul hayat. Merupakan alam wahdah. Ahadiyah wahdah. Alam sifat. Ya, segalanya. Kehidupan. Maka kenapa dunia ini harus kawin? Dan kawin itu biasanya mengeluarkan air. Tuh. Ya. Di air semuanya. Apapun ya. Mau bebek kek pasti itu keluar sperma gitu kan. Mau anjing kek keluar sperma. Itulah aras dari semua. Maka berarti seluruh perwujudan ini. Kenapa? Pohon juga ada air, kambium. Kalau kambiumnya tidak ada, mati pohon itu. Berarti yang hidup itulah ma'ul hayat, air kehidupan. Dan air hidup itu seumpama laut satu.
Maka itulah Nabi membuat istilah orang yang sudah sampai kepada ma'ul ayat, air kehidupan, berarti dia sudah kembali pada titik itu. Titik itu mengembalikan tubuhnya sebagai fiilnya, mengembalikan hati sebagai asmanya, mengembalikan sifat ruhnya sebagai sifatnya, dan mengembalikan sirnya sebagai zatnya. Jadilah ahad bersama dia. Nah sekarang berarti kamu adalah sudah bako bersama dia. Man aropa nafsahu bil fana faqad aropa robbahu bil bako. Tapi engkau sudah lebur sekarang, sudah kembalikan. La syarikalahu wa bidzalika umirtu. Nah kalau sudah begitu berarti kamu sudah sampai kepada makom Ibrahim. Tuh. Maka pergi di sana sholat di makom Ibrahim itu begitu maknanya. Bukan makam, tapi kedudukan Ibrahim yang sudah menjadikan Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur. Itulah kenapa orang yang sudah sampai kepada Sidrah Al-Muntaha, disitulah Baitul Ma'mur, tempatnya Ibrahim. Di mana letaknya? Di kepalamu itu. Ya itulah maka kenapa binatang itu, kita ini perlambang binatang disembelih leher. Yang berharga pada manusia ini kepalanya ke atas. Ada 7 lubang di situ. Dan disitulah perlambang bahwa manusia itu sudah menyembelih tadi fasolli li rabbika wanhar. Tadi solawat dan solat. Solat untuk ruhmu, solawat untuk jasadmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ad-duril azhar wal yakutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Maka Allahumma ya Rabba Muhammadin, duhai Allah Rabbnya Muhammad, iyalah. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin, salli ala Muhammadin. Tadi. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub. Habib yang mahbub, al-alil qadri wal adimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka di tempat Abah itu segalanya ada salawatnya. Dan semuanya dikaitkan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullahnya adalah bukan hanya satu lapis. Seluruhnya. Dari darajat pangkat tubuh ini. Siddiq, amanah, tabligh, patonah. Maka itulah kegiatan kita adalah penghijauan. Penanaman pohon. Penjagaan sungai. Kemudian semua. Nah, samping itu juga ada kegiatan khusus bagi Abah sendiri. Keliling seluruh Indonesia. Mendiamkan gunung, mendiamkan laut yang sudah tidak bersabar. Maaf sahabat, mungkin harusnya BMKG ini gaji Abah sebenarnya. Tadi kalian yang dapat gaji duduk-duduk saja manis, tapi kalian nggak ngerti siapa Rinjani itu, siapa Semeru itu, siapa Marapi itu, siapa. Waktu Gunung Sukabumi itu mau ngebul, malam takbir Abah sampai hadir di sana. Coba. Karena kamu gunung adalah gunung. Nah, ini persoalan tadi semua. Sampai Abah ke Lombok. Kemana? Karena tadi. Ya. Ya Allah, ya Karim. Tadi semua. Ya sudah, nggak apa-apa. Kerja tanpa gaji. Karena kita adalah hanyalah melaksanakan tugas. Selesai. Bukan urusan dengan makhluk. Tadi semua ya. Maka kalau kami ini sudah tidak bisa berdamai lagi dengan laut, dengan gunung, hari ini Pak, ya Allah ya Karim, dari 7 mata angin, terlebih lagi dari bangsa-bangsa yang tadi semua, yang ingin bahasanya adalah, ya mungkin dulu kalau di film itu ada Star Wars ya. Itu ternyata luar biasa. Orang Amerika sudah sampai perang bintang. Tadi semua. Inilah ya. Bukan hanya perang alam dohir. Tadi semua. Ya. Inilah ya kehidupan di akhir zaman ini sahabat. Maka bersabarlah dengan segala ujian yang akan dihadapi oleh kita dalam kehidupan. Karena ini adalah bagian daripada ujian akhir zaman. Tadi semua. Timbul fitnah-fitnah yang luar biasa. Orang baik akan disudutkan, orang baik akan dihina, orang baik akan dibakar. Tadi semua kebaikannya, tadi semua. Maka marilah agama itu kembalikan sekuat kita, semuanya atas kehendak Allah, tapi Allah juga
adalah demikian pula sekarang ini. Karena Indonesia ini the ring of fire dari semua. Maka seluruhnya adalah, jangan kamu kira mereka-mereka para aulia Allah itu diam. Ya Datu Duan, ya Datu Isran, ya Datu Gamat, semua ada Nur Muhammad penjaganya. Kepada semua ada penjaganya dari semua. Dan penjaganya itu sudah mulai beringas sekarang ini. Karena kaminya juga adalah orang-orang kotor. Karena kaminya juga bukan orang-orang baik dari semua ya. Maka untuk memberikan penyadaran kepada seluruh ini adalah tidak mudah dari semua ya. Maka sekarang sudah bermunculan manusia adalah makhluk-makhluk yang sudah berwujud manusia yang terus mencetuskan perang, mengajak berantem, mengajak perpecahan. Ingat ya, bangsa jin itu bisa mewujud pada manusia. Ingat itu. Tapi jangan lupa ada malaikat Allah juga yang ada sebagai cahaya. Nah, nih, nur dan nar sedang berperang. Nurnya dia, narnya dia. Nurnya adalah terang yang kau butuhkan, tapi narnya panas yang kau butuhkan. Nah, disitulah kita dituntut kebijaksanaan dalam kehidupan, sahabat. Barangkali yang ingin Abah sampaikan adalah hari ini adalah bagaimana mengenali aras Allah yang ada pada diri kita. Wa khalaqal Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala suratil Rahman. Inilah Rahman. Maka semuanya kalau manusia sudah bisa kembali mengenali diri, mengenali Allah, sebetulnya aman semuanya. Cuma sayang sekarang ini manusia sudah beragama, sudah tidak kenal dengan Allah dan Rasulullah. Dia menyebut-nyebut nama Allah tapi tidak kenal dengan Allah. Dia menyembah Allah tapi penuh dengan kesyirikan. Dia menyebut Muhammad, nggak kenal dengan Muhammad. Padahal tidak pernah sedikit pun dia berpisah dengan Rasulullah, dengan Muhammad dan Allah. Dan mustahil ada Allah pada dirimu tanpa Muhammad. Maka itulah ada nur insan, nur Muhammad, nurullah yang sudah titik menjadi satu. Ahad dia. Kamu insan punya melihat, tapi Muhammad punya basir dan Allah basar. Jadi melihatnya insan karena melihatnya basirnya Muhammad dan basirnya Muhammad dari basarnya Allah. Begitu konsepnya. Kamu insan punya pendengaran, tapi adalah sami'nya Muhammad. Jadi kamu mendengar karena Rasulullah, melihat karena Rasulullah, wujud karena wujud Rasulullah. Maka tadi la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfir. Kembalikan. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Segalanya ada dengan Muhammad. Coba hadirkan. Makanya kata Allah, man kana fi hadil ama bahwa fil akhirati ama wa adalus sabil. Sesatlah, sesarlah. Maka siapapun kamu. Ya, maka itulah sahabat yang harus kita kembalikan. Maka kalau tidak, berarti alam ini siap-siap akan menguji kita. Karena kita ada alam sogir, kitalah remote control. Maka alam ini akan selalu merespon. Ya, maka manusia dari 4 unsur tadi, ya karena tadi aras Allah itu pada apa? Air. Air apa? Ya pada kita dari mulai air mani pada makhluk tadi. Maka tadi wa khalaqal insan min nutfatin amsaj. Kita pun dari air yang bercampur. Maka hakikat kehidupan ini tauhid, kawin, nyatukan. Nah, sekarang sementara sebaliknya manusia memecahkan. Itulah hakikat tauhid. Maka kalian saksikan. Padi bisa makan oleh kalian menjadi padi nasi karena kawinnya putik dan benang sari. Duren yang kau makan sama karena kawinnya putik dan benang sari. Kawinnya lampu teranglah. Kawinnya HP plus dan minus adalah perkawinan antara casingnya, SIM cardnya dan provider. Kawin. Nur Muhammad, HP-nya adalah Nur Insan, SIM cardnya adalah Nur Muhammad, providernya Nurullah. Satu. Maka bisa terlihatlah gambar Abah. Tanpa 3 itu tidak bisa. Itulah kenapa kita bagi Islam, iman, ihsan, kesatuan, ahad, sahabat. Maka kenali dirimu, itulah. Maka lepaskan aku 4-mu. Bagaimana cara melepaskannya? Bukan berarti adalah kembalikan
bahwa sesungguhnya apapun yang bergerak dari tubuh ini hanya untuk melihat fi'il dia. Kembalikan asmanya. Sebenar-benarnya hatiku adalah asma Allah. Kembalikan. Dan sebenarnya sifat ruhku ini sifat Allah. Kembalikan. Dan sebenar-benarnya sirku adalah zat Allah. Kembali. Berarti itu kau sudah liko. Bertemu jasadnya menjadi satu jasad. Bertemu hatinya menjadi satu asma. Bertemu ruhnya udah satu sifat. Kau sudah lebur. Yang tadinya makhluk fana. Yang tadinya adalah kullu syai'in halikun ila wajahu. Sekarang kau bukan lagi syai'in, bukan lagi makhluk, bukan lagi alam. Sekarang engkau sudah kembali kepada asalnya. Inna lillah wa inna ilahi roji'un. Syariat kembalikan pada torekat, torekat balikan pada hakikat, hakikat balikan kepada ma'rifat, kembalilah pada kosong. Karena yang sebenarnya ada itulah yang kosong. Dia yang kodim. Maka kamu bisa kembali kepada yang kodim kalau kamu fana. Kamu bisa kembali kepada yang wujud hakiki kalau kamu Adam. Man arafa nafsahu bil Adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Maka wujudmu sekarang bukan lagi wujud bayangan. Kau sudah lebur, hilang. Itulah kata Nabi Ibrahim berkata, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Aku sudah berserah diri. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum kamu kembalikan aku 4, aku 3, aku 2 sampai bertemu liko dengan aku yang sejatinya aku. Maka syariat mengajarkan tentang bagaimana menyadari tentang a'yan khorjiyah dan a'yan sabitoh pada tubuh. Sifat Adam dan Muhammad dari semua yang akhirnya menjadi insan. Ya, disitulah insan kembali lagi. Maka inilah kenapa kita dalam syariat cuci tangan, cuci kaki, kumur-kumur, hidung disedot air, muka dicuci, telinga dicuci. Inilah tentang 7 sifat ma'ani pada tubuh. Ada kudrat, irodat. Maka sekarang orang yang sudah kembali liko, jangan lagi memandang gerak kakimu adalah kakimu. Berdiri sholatmu kakimu lagi. Tapi sekarang adalah yang berdiri adalah kudrat, irodat Allah. Yang takbiratul ihram, kudrat, irodat Allah. Yang membacaan surat adalah kalam Allah. Yang melihat tempat sujud adalah basornya Allah. Yang mendengar bacaanmu sendiri adalah samanya Allah. Yang menuntun tumaninah dalam bacaan adalah juga akalmu, ilmumu, ilmu Allah. Maka berarti engkau sudah ada pada makom Allah, makom Tuhan. Nah, kalau sudah demikian, kalau kalian tidak ditugaskan untuk mengajarkan man arafullah kalla lisanahu. Setelah kalian kenal dengan dia, sejatinya dia, keluhkan lisanmu. Lebih banyak diam saja dalam faham. Paham sesungguhnya tubuhku adalah fiilnya, sudah kembalikan. Dan sebenarnya hatiku asmanya, secara torikot, kembalikan. Nah, tinggallah berarti karena kau sudah liko dan sudah kenal, maka kau sekarang bisa berzikir. Dan kau sekarang berarti zikir syariat adalah tentang perbuatan tubuh dan ucapan. Zikir torikot mengingat dia dengan hati. Zikir hakikat adalah dengan rasamu, merasakan segala apa yang bisa dirasa. Zikir makrifat adalah dengan penglihatanmu. Apapun kau dilihat, walillahil masyriq wal maghrib, bukan lagi makhluk, tapi adalah ainullah, wujudullah, hakikatullah. Maka engkau sudah tidak terlibat. Maka baginda Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in malam yarallah fahuwal batil. Siapa yang melihat segala sesuatu yang tidak nampak Allah sang wujud, tadi yang wujud pada segala yang maujud, karena yang maujud itu hanya merupakan bayangan, maka berarti dia sudah mengenal sejatinya pemilik sang bayangan itu sendiri. Dan ini akan menjadi konsep kepadamu. Doamu sudah benar. Da'u berarti menghadirkan dia dan kamunya hilang. Dan demikian pula pulangmu juga sudah benar. Adalah id ada yaudu, kamu sudah kembali. Kembali seluruhnya. Kembali tubuhmu sebagai fiilnya, kembali hatimu sebagai asmanya, kembali ruhmu segatnya, kembali sirmu zatnya, hilanglah kamu. Dan sebenar-benarnya kita adalah Adam, maka kau sudah menyatu
Maka tadi sudah bako bersama Allah. Nah, disitulah Allah akan mengundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya kita harus ridho. Bagaimana ridho itu? Adalah mengembalikan milik Allah pada Allah. Ridho, radiyah. Maka kata Allah, radiyatan mardiyah. Kalau kamu ridho, aku meridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka itulah, maka kamu akan terbang di situ. Masuklah menjadi hambaku. Berarti kalau begitu sudah tidak lagi kata susah tadi semua, dan kau akan hidup, tidak akan ketemu kematian. Al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Al mu'min yaitu hakikat ruh kita yang sudah kembali liko, jasadnya dikembalikan, hatinya dikembalikan, ruhnya dikembalikan, maka dia akan sekarang ini menjadi malikin nas. Maka segalanya, kamulah pengendali dunia ini sendiri. Kamulah penentu segalanya. Kamu yang bukan kamu. Nah itu ya. Maka disinilah sesungguhnya adalah perjalanan, berarti kita sudah selesai. Kalau begitu, kau tinggal menikmati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah menjadi hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam sorgaku. Sorga yang mana? Semuanya. Jannatul naim, jannatul mawah untuk ruh jismanimu. Diberikan kenikmatan dohir. Bahkan maaf, kalau sudah di situ, tidak lagi yang haram sebenarnya. Kalau udah makom Tuhan. Mana? Tuhan itu ada istilah haram halal. Bagi Tuhan semuanya halal. Ingat itu sahabat. Pahami ya. Itulah makom Tuhan yang tertinggi di alam. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dia jadi raja manusia. Dan kau sudah, Abah tidak bisa terlalu gamblang. Ada kehidupan yang paralel dalam kehidupan ini. Yang masuk saja kamu kepada siklus tadi marjal bahraini yaltaqiyan, di antara kehidupan ini dan kehidupan itu ada kehidupan di penghujungnya adalah yang disebut dengan lapis yang ketujuh, pi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Rasulullah, seluruh anbiya, seluruh aulia dan nabi-nabi sebelum kamu hadir di situ. Bukan di mana-mana, di sini juga, tapi ini adalah alam paralel. Baru alam kedua saja sudah tidak berlaku hukum gravitasi. Sekarang di alam ini berlaku hukum gravitasi. Perubahan, menua, memuda, lahir, mati. Di alam kedua saja sudah tidak ada lahir mati. Itulah yang Allah berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang sudah mati di jalanku, mati di jalan Allah itu tadi yang sudah al-mutu qabla an tamutu, bukan mati di gajah, bukan. Orang suka salah. Bukan ngebom gereja, ngebom masjid Allahu Akbar, bukan. Mati syahid itu mati yang dengan dalam hidup. Tadi kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah, tuh yang fi sabilillah amwatan, mereka tidak mati, bal ahya inda rabbihim yurzakun, mereka mendapatkan rizki di sisi Tuhannya. Alam kedua saja sudah tidak ada, sepertinya makhluk ini nggak bergerak, sepertinya makhluk ini nggak ada yang jelek. Di situ. Kalau di sini kan masih kita lihat ada pohon menua begitu sampai ada ranting. Ini enggak kayaknya. Bunga semua itu kayaknya nggak ninggiin, nggak rendahin. Nah itu kamu udah bisa jalan-jalan ke situ aja udah takjub. Gitu kan tadi semua. Kayaknya orang tuh kayaknya nggak ada yang tua. Nggak ada yang anak-anak lagi tadi semua. Kayaknya udah stuck. Itulah alam yang sudah berbeda dengan alam kehidupan ini. Yang sini ada dari mulai nggak ada, dohir batin. Ya inilah memang surga dan neraka tipuan pada kita. Maka Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, adalah merupakan fata morgana. Kelihatan ada tapi tidak ada. Makanya kamu kalau ngikutin syahwat kita dalam alam ini, kamu ada proyek, ada apa dikejar, itu hilang, nggak ada. Karena memang ini alam aji halimun, kelihatan dari jauh dunia itu, dikejar nggak ada. Dan itulah manusia tadi semua. Maka ada tuh video yang bagus tuh, dia lari terus ngejar-ngejar, dolarnya di depan. Gitu kan tadi, dia kejar, makin kenceng dia ngejar, makin lari dia. Itulah dunia.
Karena kamu nggak ngerti bahwa sesungguhnya kamu bayangan, semua isi alam ini bayangan. Kalau kamu ingin mendorong mobil karena terhalang misalnya gelap, bukan kan terhalang bayangan mobil, maka yang kamu dorong jangan bayangannya, tapi mobilnya. Kalau kamu ingin berkumis di cermin, kamu lihat berkumis, jangan kamu kumisi yang cerminnya itu, tapi yang wujudnya itu. Maka tadi kembalilah pada dia, beres segala urusan. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa buat teman-teman, siapa yang mau jemput Abah di bandara Thailand, nanti Abah kirimkan itunya ya. Dan insya Allah buat teman-teman Kalimantan Timur, kita sudah punya rencana di September akan kumpul di Kaltim ya. Karena sekaligus Abah ingin buat tawasul di titik nol tuh di IKN itu. Ya, pengen nginap juga semalam di IKN tadi semua ya. Sebelum pemerintahan pindah ke sana. Kalau mereka nggak ngerti kan bahwa ada alam paralel di situ, di semua. Ya, ya memang orang ini kalau cuma lihat yang apa dilihat mata aja gitu kan. Inilah ya, terima kasih ya semua ya, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.